Mari saudara, kita akan bersama-sama menjalani selama 2 hari ini. Kita akan belajar dan saya akan sharing knowledge yang saya tahu. Hari ini kita khususnya akan belajar pada mental illness untuk anak-anak yang biasanya mengalami itu anak-anak. Ya. Khususnya kita akan study sedikit lebih mendalam tentang ASD atau Autism Spectrum Disorder dan juga ADHD. Nanti next meeting, kalau kita masih punya waktu, kita akan fokus pada anxiety disorder. Kemudian the next day kita akan fokus pada bullying, bagaimana mengimplementasikan ya, tentang bullying. Dan bahan yang saya akan berikan untuk bullying itu berdasarkan teori framework daripada Brent von Brenner yang sudah diuji secara evidence-based model, jadi artinya sudah diimplementasikan di Amerika di satu kota ya, dan hasilnya cukup baik untuk mencegah bullying. Ya. Mari kita akan mulai dengan mental illness, basically tentang ASD dan ADHD. Kita punya goal selama sehari ini, at least di dalam session ini, kita akan belajar tentang describe the two defining features and main characteristic, including brain functioning associated with autism spectrum disorder. Ya. Saudaraku, jadi kita akan belajar bersama-sama sehingga guru setidaknya mengenal ya, simptom-simptom kalau anak itu memang suffer atau menderita autism spectrum disorder. Kemudian kita juga akan belajar tentang why rate autism spectrum disorder are increasing, how nature's and nurture may contribute to it, and what can done to treat it. Kemudian yang terakhir kita juga sedikit highlight tentang ADHD, suspected cause dan juga treatmentnya bagaimana di dalam dunia psikologi. Ya. Yang pertama, saya akan memberikan pada saudara bagaimana saudara bisa tahu kalau seseorang itu mengalami, sekarang saya mau saudara berbicara bentuk semacam grup 3 atau 4 orang, diskusi. Bagaimana saudara tahu bahwa seseorang itu mengalami abnormal secara mental? Kalau tadi dari hasil diskusi lebih ke bagaimana dia meresponi segala sesuatu, biasanya dia berlebihan. Atau kalau membicarakan sesuatu ininya dia berlebihan atau justru tidak ada respon sama sekali. That's good. Jadi I will follow up that. Berlebihan dari siapa? Kan ada pembandingnya. Dari orang yang mengajak berbicara. Right. Jadi berlebihan atau sangat kurang dari titik normal. That's good. Ya, dalam bahasa Inggrisnya deviant. That's a good criteria. The first criteria is deviant. Ya. Jadi melenceng dari orang rata-rata. Ya tak? Kalau saudara lihat orang ini kok rada aneh. Nah, anehnya dari mana? Normalnya di sini, dia ada di sana atau di sini. Ya, kelainan itu namanya. That's a good criteria. Saya mau tanya, Lady Gaga, saudara tahu Lady Gaga? Nah, dia mental illness apa enggak? Kelainan enggak? Lain, tetapi tidak mental illness. Berarti kalau saudara mendefinisikan mental illness itu hanya kelainan saja, nggak cukup. Dia eksentrik, tapi nggak edan, pinter malah. Ya, orang eksentrik itu kelainan, tapi bisa kelainan yang positif, bisa juga tidak gila. Ya, mental illness. Nah sekarang itu that's a good definition. Apalagi yang saudara dapatkan ide yang lain tentang kelainan atau abnormal. How you define that somebody abnormal? Ya. Ya, kalau kami diskusi, saya namanya Rianara dari Gereja GPDI Petra.
hasil diskusi kami mengatakan bahwa dari tingkah laku dia nggak fokus. Wah, nggak bisa konsentrasi. Matanya kalau diajak ngomong lari-lari gitu. Right. Matanya ke sana kemari. Right. Coba tatap bunda ya. Kalau diajak ngomong dia tingkah kayak gitu. Right. Jadi ya dia nggak fokus gitu Right. aja. Ya, jadi tingkah lakunya itu again Ya. tidak normal lagi. Yeah. Ya, that's a good kriteria yang seperti tadi. Ada lagi ide yang lain lagi yang kita bisa sampaikan. Jadi kelainan, that's good. Kelainan dari normal. Get too excited in new environment. Right. Exciting. Too excited in Right. new environment. Right. Thank you. That's good. Again, itu deviant dari orang normal. Ya, dia bisa dimasukkan dalam kriteria yang sama. Ya, manik misalnya orang manik itu berlebih-lebihan tingkah lakunya. That's good. Good point. Yes. Oh. Apa lagi? Come on. Kelainan, apa lagi? Saudaraku, di dunia psikologi, mereka berusaha mendefine itu. Here is a couple kriteria yang saudara bisa lihat. Yang pertama, orang mendefinisikan, ya deviant tadi, that's a good point. All the speaker hari ini mengatakan responder tadi, statistically deviant dari normal. Yang kedua juga, kalau hanya satu nggak cukup, dysfunctional. Dia nggak bisa berfungsi dengan baik dalam hidup ini. Suruhnya konsentrasi, tetapi dia tidak bisa konsentrasi misalnya. Sehingga pekerjaannya tidak selesai sebagai murid. Jadi kriteria kedua adalah dysfunctional. Nah, maladaptive, tidak berfungsi dengan baik. Does the person behavior interfere with adaptation, dengan kehidupan sehari-hari? Ya, bisa meresponi dengan baik atau tidak. Dysfunction. Yang ketiga adalah distress. Menghasilkan kalau hidupnya itu sengsara terus, ya, makanya dia bertingkah laku untuk mencoba menyelesaikan kesengsaraannya. Does the behavior cause personal anguish or discomfort? Kesakitan terus-menerus. Ya. Apakah itu sakit di dalam hati kita, di dalam emosi kita, atau dalam tingkah laku? Distress. Jadi yang terakhir, saudara juga bisa pikirkan kriteria-kriteria yang lain yang mungkin fit well dengan budaya kita, di mana kita bisa mengkategorikan abnormal. Nah, jadi total ini, disitulah di dalam ilmu abnormal psychology or psychopathology, the science of abnormality, kita define berdasarkan kriteria-kriteria ini. Nah, berdasarkan kriteria-kriteria itu, maka tingkah laku di seluruh dunia ini coba di riset, saudara. Kemudian dikumpulkan, kemudian diberi nama. Karena ada satu tingkah laku yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, dalam pengumpulan buku-buku itu, maka oleh psikologi dipakai namanya diagnostik, buku yang disebut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Sekarang nomor 5 ya. Jadi sudah di-revise 6 kali mungkin ya. 5 atau mungkin lebih 7 kali karena ada yang DSM-4, kemudian DSM-4TR, kemudian sekarang DSM-5 ya. Yang dipakai untuk mendiagnosa orang-orang yang mengalami mental illness. Dengan demikian kita tidak perlu menceritakan, oh orang ini tingkah lakunya begini dan sebagainya. Kita label aja, oh ini skizofrenia, ini major depressive disorder, ini autism spectrum disorder, ini ADHD, ini manic depresif, ya, euphorism dan sebagainya dan sebagainya. Nah dari situ dokter-dokter psikolog, psikiatri memakai, at least yang di Amerika, sebab kalau di seluruh dunia dia pakai ACD 10 sekarang mungkin, 10 atau 11 ya untuk diagnosa patologi, diagnosa termasuk kedokteran itu yang diterbitkan oleh World Health Organization. Tapi kalau di Amerika, psychologist biasanya pakai Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Nah, salah satunya itu adalah autism spectrum disorder yang kita akan studi lebih mendalam pada hari ini. Ya, biasanya ini dimulai dari
lahir bahkan. Ya, tapi deteksi itu sekitar umur 15 bulan atau 18 bulan, 15 bulan, karena pada proses itu manusia itu secara kognitif dia develop namanya theory of mind, mulai develop. Ya, by 2 years itu anak-anak mulai develop namanya theory of mind. Jadi tesnya itu gampangannya kalau saudara punya anak ya, ditaruh ini lipstick di nose-nya, di hidungnya. Kemudian dikasih mirror, dikasih kaca. Dia lihat begini, anak umur 1 tahun lihat begini, dia enggak ngerti kalau ini ya hidungnya dia. Seperti anjing itu ditaruh di situ, dia dia enggak ngerti kalau itu refleksi daripada dirinya. Itu berarti teori mind of mind-nya tidak develop. Tapi anak yang 18 bulan itu dia mulai mengenal bahwa ini, kenapa ini hidungku ini hidungku gitu, ya, yang refleksi di dalam mirror. Saudara bisa tes lah. Jadi saudara bisa tes istri atau suamimu, kasih aja itu pagi-pagi suruh bangun, suruh lihat mirror. Kalau dia tidak mengenal dirinya, ya itulah. Jadi itu salah satu tes, saudara ya. Ya. Karakteristik by abnormal social communication, development, and restricted interest and repetitive behavior. Jadi salah satu analisa daripada ASD adalah anak itu theory of mind-nya tidak develop. Jadi di prefrontal lobe ini ada namanya mirror neuron. Neuron yang seperti kaca gitu. Ya. Jadi dia bisa empati orang lain. Nah, anak-anak yang mengalami autism, mereka mengalami, ya salah satu teorinya adalah mirror neuronnya tidak bisa develop dengan baik. Ya. Two defining features of autism DSM-5, akibatnya dia tidak bisa membaca pikiran orang lain. A good example misalnya kalau anak itu grow up, umur 18 bulan, or so 15 bulan, kamu lihat itu. Itu. Nah, lihat itu. Nah, kalau saudara tidak bisa ngikuti saya, ya itulah salah satu tanda. Ya, saudara mungkin menderita autism atau mungkin tidak mau memperhatikan. Tapi kalau betul-betul kamu start begitu, dia tidak bisa ngikuti anak kecil. That's one of the test. Ya. Di samping dia juga dikenal otaknya itu bagian tertentu otak itu berkembang secara cepat, luar biasa, sehingga tidak terjadi keseimbangan. Sehingga ditemukan anak-anak autis itu biasanya 1 di antara anak autis dari 10 itu biasanya genius savant, ya. Dia genius luar biasa. Saya pernah lihat ada satu anak autis, dia terbang di Rome. Saya pernah ke Rome di Italia. Dia terbang pakai helikopter, jalan 3 hari dia bisa melukis tepat apa yang dia lihat hanya 1 kali itu. Luar biasa. Itu autism. Jadi outgrowth, bagian tertentu dari otaknya itu berkembang begitu hebat. Sementara yang lain tidak. Jadi terjadi ketidakseimbangan di dalam pertumbuhan otak. Akibatnya karena dia tidak bisa baca pikiran orang lain misalnya, dengan cara pointing begini kan, kalau saudara tahu pikiran saya, saudara bisa ngikuti, pointing saya. Tapi kalau tidak, saudara tidak bisa baca pikiran saya. Itu. Sehingga dia tidak punya empati. Akibatnya kita tidak bisa komunikasi. Makanya difficulty forming social relationship. Mengalami kesulitan di dalam relationship. Responding to social cue. Ya. Jadi kalau orang ngomong misalnya gitu, kalau suami istri itu kan kalau ada tamu kan gitu, istrinya kalau enggak autis dia langsung tahu gitu ya, dia langsung tahu gitu ya, gini tuh maksudnya apa, entah ngambilin teh atau lapor polisi atau apa ya, dia tahu gitu. Nah itu, saudaraku, bukankah salah satu hal yang penting di dalam perkawinan itu adalah kemampuan membaca social cue, signal itu. Ya. Kadang-kadang bisa maut itu. Loh, ya betul. Satu kali ada klien datang, dia bilang, "Pak, bayangkan toh,
istriku nih, pagi-pagi dia bangun, dia ngomong begini, honey, look at that, the neighbor have a new car. Si Hani langsung, what? Kamu kira aku enggak bisa beliin mobil ya? Si istri, enggak, aku enggak minta mobil. Lah maksudmu apa? Kok kamu bilang, honey, the new neighbor have a new car. So what? I just want to talk, katanya. It doesn't make sense. Nah, miscommunication. Gelut, saudara. Ya, lah untung-untung saya dapat duit karena counseling, ya kan? Dia datang. Ya, counseling. Bagaimana? Nah, saya cuma terangkan, memang wanita itu. Wow, look at that. Look at that. Amazing. Apa itu? Signal surgawi. Enggak, kalau di Jawa sudah saya tengking pasti. Ya, mungkin ada setannya atau demit. Ya. Sampai mana tadi? Ya, basically saya bilang wanita itu biasanya kalau dia stres, dia itu kepingin rileks. Nah, cara rileksnya apa? Dia ngomong. Gitu aja. Wanita itu kalau mulai ngomong, stres nih. Stres. Iya, stres. Nah, ngomongnya itu apa aja. Dan biasanya dia tuh enggak langsung. Nah, ini seperti ini. Honey, look at that. The neighbor have a new car. Itu maksudnya ya, kalau saya translate, honey, I want to communicate with you. I love you. Loh bener. Lah si babahnya ini, si suaminya ini gak ngerti translation itu, autis mungkin dia, ya. Jadi gak ngerti translationnya. Jadi dia pikir, loh, kamu menjatuhkan saya ya? Gitu. Ya, karena laki-laki itu otaknya gini loh. Ya. Dia itu kalau lihat orang, lihat siapa, comparison. Either saya di bawah atau di atas. Lah bayangkan pagi-pagi dibandingkan dengan neighbors. Maksudmu apa gitu? Dia langsung begini. Saudara tidak percaya, coba Allah. Kalau saudara sudah tidak senang sama suamimu, itu cara bunuhnya gampang. Ya, Anda jatuhin terus saja. Kalau tidak mati secara tubuh, secara fisik, secara mental dia akan gila. Tidak percaya, coba aja. Itu gampangnya gitu. Lah, kalau istri, ya, dia ngomong kamu ignore terus. Ya, mungkin kalau kamu tidak mati, dia yang mati. Itu laki-laki sama perempuan beda. Nah, ini tadi responding to others. Jadi makanya di dalam dunia psikologi itu spektrum, ya, spektrum itu dari yang low sampai high. Nah, cut off-nya itu IQ 70 untuk ASD. Kalau IQ-nya 70 naik, itu dianggap mild. Dia bisa berfungsi sampai SMP, SMA, ya, bisa hidup sendiri dan sebagainya. Itu ASD yang fungsional. Tetapi kalau below daripada 70, biasanya dia intellectually disabled. Kalau di Amerika dia bisa dikirim ke regional center, kemudian nanti diterapi, apakah speech therapy, untuk kehidupan sehari-hari terapi dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang dilakukan di Amerika. I don't know di sini. Ya. Difficulty forming social relationship, responding to social cue, and then restricted and repetitive interest and behavior. Karena dia itu otaknya otak laki-laki. Bahkan dikatakan ASD ini sakit laki-laki. Otaknya itu fokus sekali. Hanya seperti library itu. Categorical. Saudara tidak percaya tuh kalau saudara driving sama suami atau istri. Suamimu kalau pas jadi sopir, aja ono ngomong, tak tanggung nyasar. Otaknya tuh begitu. Lain dengan wanita. Dia sopir, dia bisa ingat bekas pacarnya, dia ingat everywhere dia bisa. Itu otaknya lain. Memang kabelnya beda, saudara. Namanya corpus callosum. Itu laki-laki
perempuan tuh lebih sepertiga lebih tebal. Jadi otak yang menghubungkan kiri dan kanan, saudaraku. Jadi dibandingkan dengan wanita, laki-laki itu cuma punya setengah otak lah. Kadang-kadang enggak punya otak lagi. Nah, ini yang lebih celaka, saudara. Ya, ini kenyataan. Ini kenyataan. Ya. Jadi dia repetitif gitu ya, interest and behavior, seek sameness, repetition. Karena dia hanya fokus pada hal-hal tertentu. Kalau ngomong yang fungsional misalnya, sering dia kepingin relationship, ngomongnya diulang. Ekolalia, ya, ngomong diulang terus. Karena itu tadi dia hanya tidak bisa berpikir terlalu luas. May become obsessed with particular object and interest, misalnya komputer atau game atau itu dan kaku. Otak laki-laki itu kaku, ya, stubborn, tegar tengkuk, itu loh. Ya betul, makanya perlu dikasihani lah. Loh betul, loh laki-laki itu lebih cepat mati loh dibandingin saudara. Betul, 5 tahun. Ini statistik bener. Makanya laki-laki, you kalau married beli life insurance, karena you mati lebih dulu. Serius. Nih, autism ya. Inappropriate laughing, kemudian may not want cuddling, difficulty expressing need, may use gestures, inappropriate response, sustain unusual, ya, no real fear, gak takut sakit. Saya punya teman, dia anaknya autis severe, itu berkali-kali dipanggil polisi karena dipikir, dia siksa anaknya. Gitu. Padahal anaknya melukai diri sendiri. Gak sakit, bayangkan yang severe, very difficult. May avoid eye contact. Jadi kalau anak baby kecil begitu, Anda mulai tes, ya. Biasanya kalau itu 15 bulan, kemudian 18 bulan, biasanya di screening sudah di Amerika. Ya. Dia ada tesnya. Saudara bisa MCAT, saudara bisa lihat di Google, ada screeningnya. Kalau saudara ingin tes untuk autism. Jadi bisa di download free of charge itu screening. MCAT untuk autism testing. Inappropriate attachment to object, insistent echo word of phrases, may prefer to be alone, apparent insensitivity to pain. Ya. Jadi dia tahan nggak sakit gitu. Jadi here ASD diagnosis, classic autism, pervasive development disorder, child disintegrative disorder, Asperger syndrome, normal or above average intelligence. In the past, di DSM-4TR, ya, 4TR, itu dibagi-bagi dulu. Ya, classic autism, kemudian pervasive development disorder, yang basically sekarang menjadi major autism basically, ya. Child disintegrative disorder, nggak bisa menguasai emosinya, ya. Kemudian Asperger syndrome yang lebih fungsional, tetapi IQ-nya itu above 70, ya. Asperger. Nah, sekarang hari ini di DSM-5 itu dijadikan menjadi satu continuum, menjadi satu spektrum begitu, ya. Jadi nah, akibatnya saudara bisa lihat nih, is there an epidemic? Tahun 87 di Amerika, autism affected 4 or 5 of every 10,000 children. 2006, 1 in 110. 2 years later, 1 in 88. Nah, orang pikir, wah ini pandemik. Tapi nanti saudara bisa pikirkan, kenapa bisa increase demikian banyak? Menurut saudara kenapa? Kenapa? Ya, salah satu in the past itu orang bilang, wah karena vaksin akibatnya. Itu sudah dipastikan sekarang bukan vaksin. Secara sains sudah dibuktikan tidak ada indikator sama sekali. Vaksin malah increase life expectancy. Tapi bukan karena vaksin. Ya, antara lain adalah karena diagnosanya lebih baik. Dulunya orang nggak ngerti tingkah laku ini. Nah, sekarang dijadikan satu sebagai spektrum. Otomatis di sekolahan, orang pada mendetek tingkah laku yang demikian. Oh, kemudian ini autism. Ini sehingga
terjadi increase pengenalan. Karena ada diagnosanya sekarang. In the past, diagnosanya kan macam-macam. Seperti tadi, ya, disintegrated behavior, Asperger, ada Parkinson, waktu kecil, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Saudaraku, infant, karakteristik dari ASD, lack of normal interest and responsiveness to social stimuli. Jadi, tidak ingin relationship satu dengan yang lain. Kemudian failure to orient to someone calling their name. Handoyo, diem aja. Tidak bisa mengenal nama itu berhubungan dengan saya, identitasnya. Yang severe ya. Preference for human over non-human stimuli. Jadi dia over, tapi kalau dilihat face to face begini, dia bisanya avoid. Walaupun dia looking for, tapi kalau staring mata dengan mata, dia try to avoid. Value to make eye contact. Dia coba avoid. Karena stimulainya terlalu overwhelmed buat dia. Kemudian kalau ada stimulus yang berlebihan, misalnya suara gitu, dia langsung tutup telinga. Dia begini. Karena untuk mengurangi panca inderanya terlalu sensitif. Itu anak. ASD often comorbid with other disorder. Biasanya juga kalau anak ADHD, kemungkinan dia comorbid dengan ASD misalnya. Ya. Jadi ASD dengan affective itu attention deficit disorder juga comorbid. Kemudian dengan anxiety, depression, ya, atau kind of bipolar in some way. Ya. Itu biasanya ada overlap, comorbid. Kalau Anda mengalami ASD, kemungkinan juga ada ADHD-nya misalnya. Gitu. More male are affected, karena ini brain male problem, dia lebih fokus begitu. Ya. Nah, brain functioning, abnormal brain growth ini antara lain and connectivity, seperti yang saya katakan tadi. Jadi di bagian tertentu dari otak itu berkembang berlebih-lebihan, sementara yang lain tidak balance. Gitu. Mirror neuron deficit, saya banyak bicara tadi tentang prefrontal lobe dan mirror neuron deficit. Tesnya itu pakai hidung gitu ya, atau pointing, look at that, dia tidak mengikuti, itu salah satu tanda. Executive functioning impairment, prefrontal lobe ini dia tidak bisa mengantisipasi. Ya, prefrontal lobe, jadi otak manusia kan ada otak animal, kemudian ada otak tengah yang lebih isinya emosi, hypothalamus dan sebagainya. Nah, ini prefrontal lobe ini untuk mengantisipasi. Sehingga dia misalnya tertawa di tengah-tengah kebaktian atau teriak di tengah-tengah kebaktian, dia itu tidak bisa mengantisipasi kalau dia teriak semacam itu akan mengakibatkan kekacauan di dalam suasana yang perlu tenang gitu. Dia tidak bisa mikir sejauh itu. Karena prefrontal lobe-nya tidak berfungsi atau executive functioning tidak berfungsi dengan baik. Anak-anak kalau remaja ini prefrontal lobe ini yang paling penting karena dia akan menciptakan ide. Ya. Kalau tidak punya itu, ya saudara bisa tes saja Chihuahua itu. Kalau saudara punya anjing Chihuahua, sakit perut, ayo Chihuahua berdoa. Dia tidak bisa. Karena doa itu memerlukan prefrontal lobe. Anda harus bayangkan ada Tuhan yang mendengar doa saya, yang bisa menjawab doa saya. Itu semua antisipasi future. Ya, surga. Itu promised land. Hanya manusia yang bisa punya kapasitas paling tinggi. Karena itu doa sajalah. Meditasi itu kemampuan yang dimiliki the highest of the image of God, yaitu kita semua. Nah, unfortunately anak-anak yang mengalami autism ini, dia lack of that. Perkembangan prefrontal lobe-nya atau executive functioning itu tidak berkembang dengan sepenuhnya. Anak-anak remaja itu prefrontal lobe itu berkembang secara penuh pada waktu umur sekitar 24-25. Ya. Otak terus berkembang sampai tua pun tetap fleksibel. Ya.
tetapi sepenuhnya. Jadi maka tidak heran saudara kalau lihat anak remaja itu. Dia anak remaja itu, waduh tenaganya, energinya luar biasa. Tapi nggak bisa mikir, impas tindakannya. Kenapa? Karena otak tengahnya itu di amigdala misalnya, dia itu sudah sepenuhnya berkembang. Jadi seperti truk Hummer gitu, truk yang gede, mesinnya itu sudah lengkap, tapi remnya belum. Nah, prefrontal lobe itu rem. Saudara, itu yang membedakan manusia dengan binatang. Binatang itu totally dikuasai oleh reptile brain, otak animalnya. Nah, manusia diajarkan oleh infak firman Tuhan untuk mengontrol dirinya. Diajar berpuasa, diajar doa, diajar menahan diri. Bahkan kalau saudara lihat seluruh dunia psikologi itu adalah berusaha bagaimana kita bisa mengontrol akan delay gratification ini. Bagaimana manusia itu bisa bertindak bukan berdasarkan akan energi dari animal, tetapi dia mikir dulu sebelum bertindak, sehingga dia bisa kontrol. Saudara bisa lihatlah di Alkitab misalnya, pada waktu Gideon menghadapi masalah perang waktu itu, dia punya 1000 pasukan, sementara musuhnya dari Midian ada berlaksa-laksa. Dia takut, dia doa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Terus, saya cuma punya 1000, sana punya laksa. Enggak perlu 1000, enggak perlu ribuan. Saya perlu 300 saja untuk mengalahkan dia. 300 mengalahkan laksa-laksa. Tapi karena Gideon percaya, oke Tuhan, saya nurut. Tapi dia punya masalah baru. Gimana saya bisa milih ribuan orang ini dari 300 dari ribuan orang? Ini kan problem leadership. Problem bagaimana pilih pegawai yang baik. Ya? Nah, kemudian Tuhan bilang, itu sementara dia haus dan lapar, suruh pergi ke sungai. Begitu mukanya ngokop itu, tendang aja dia. Tapi yang pakai tangan, ngambil air, minum. Sementara kamu haus, mereka yang pakai tangan, minum, pilih itu untuk berangkat perang. Bedanya apa? Ngokop sama pakai tangan. Bedanya apa? Bedanya apa? Pinter? Exactly. Bapak siapa? Wah, genius Pak. Ini. Terima kasih. Penguasaan diri. Survival mode-nya, ya, animal brain-nya, minum segera. Tapi dia bisa menahan diri. Sambil waspada. Dan itu sudah dibuktikan di mana-mana, anak yang bisa menahan diri waktu kecil, dewasanya pasti jadi pemimpin. Achievement-nya dalam hidup diukur, kekayaannya juga lebih daripada orang yang ngokop tadi, yang animal brain. Ya. Nah, unfortunately anak-anak yang mengalami ASD tidak demikian. Ya. Mereka mengalami bond dengan keadaan yang semacam itu. Ya. Saudaraku, ini kita sudah bicara tadi ya, sebab apa itu? Autism Spectrum Disorder, not bad parenting. Jadi jangan orang tua merasa guilty atau apa ya. Karena seperti manusia itu kadang lahir tanpa tangan. Lahir ada kelainan jantung. Born with it. That's life. Sebab at the end semuanya ini akan meninggalkan dunia ini. Ya, semua orang akan mati. Tapi dalam proses kadang itu Tuhan ya mengkaruniai kita dan harus menuntun, menolong dengan keadaan apa adanya. Ya? Satu kali Tuhan Yesus juga ditanya, ini anak lahir sejak buta, salahnya siapa? Nature or nurture? Born with it atau pembelajaran? Salahnya siapa ini? Dosanya siapa? Itu kan dalam bahasa
Alkitabnya kan begitu. Yang dikatakan Tuhan Yesus apa? Benar yang mana? Dia nggak jawab pertanyaan itu. Yang dia lakukan adalah ambil lumpur, sembuh. Kita dipanggil untuk memberi solusi, memberi pertolongan, ya, bukan judgment. Judgment boleh dipakai untuk mengevaluasi dan menolong kita, untuk menolong anak-anak kita. Kalau mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan dalam hidup ini. Karena hidup ini sementara, seperti virtual reality saja, akan berlalu. Nah, salah satunya kita dihadapkan untuk menolong anak-anak yang mengalami kesulitan. Ya. Not bad parenting. Jadi, take care ourselves sebagai parent. Jangan feel guilty. Jin a contributing factor. Nah, kalau bilang contributing factor, itu bukan hukuman mati. Dianggap kalau mami, papinya, autism, neneknya, autism atau skizofrenia, pasti kamu jadi autism. Enggak. Just, seperti saudara itu kalau punya rambut hitam, saudara itu tendensinya, lebih kepanasan lebih cepat daripada rambut yang putih misalnya, yang pirang. Enggak percaya nih, lihat nih. Ya. Begitu. Jadi itu hanya contributing factor. Ada yang rapuh terhadap stres, ada yang kuat, resilient terhadap stres. Nah, salah satunya adalah ada yang rapuh terhadap autism. Gen itu tidak 100% begitu. Ya. Tergantung nanti misalnya ditemukan bukan hanya gennya, tetapi selalu berinteraksi dengan environment. Ditemukan misalnya kalau ibunya pada waktu mengandung kena flu aja atau kena influenza, biasanya ibu-ibu yang mengandung kena influenza atau virus basically, exposed dengan virus, itu melahirkan anak-anak yang autis lebih banyak daripada yang tidak terekspos dengan virus. Mereka yang hidupnya penuh dengan polusi itu juga, regardless gennya seperti apa, memang kalau gennya itu ada pembawaan autism, sama-sama diekspos dengan pollution, otomatis yang rapuh terhadap ASD itu akan menderita lebih banyak, ya, lebih banyak menderita ASD dibandingkan yang gennya itu resilient. Maksudnya gene a contributing factor itu adalah kerapuan saja, tidak sentence mati. Maksud ya, karena faktor gen itu hanya contributing, salah satu faktor contributing, tetapi selalu berinteraksi dengan environment. Apakah polusi, apakah virus, itu yang kita tahu saat sekarang. Juga chemical in environment yang sampai saat sekarang mungkin beberapa yang virus itu sudah dideteksi, ada korelasi terhadap waktu kita mengandung, waktu wanita itu mengandung itu lebih prone, lebih rapuh terhadap ini. Atau saudara, kawin, umur 40 naik, itu juga expose kemungkinan anak-anak itu mengalami skizofrenia, ASD, trisomis 31 atau Down syndrome, atau saudara mengalami anak kembar, itu kemungkinan lebih besar. Tapi tidak dijamin 100% kalau saudara kawin umur 50, ditanggung kamu akan melahirkan anak yang cacat atau apa. Tidak demikian. Tetapi kemungkinannya lebih besar. Nah, ini sama contributing factor itu gene, begitu. Tetapi selalu ada tidak pointing satu gene saja. Seperti misalnya trisomi 31, itu nomor 31 gennya itu harusnya 1, dia punya 3. Nah itu kalau itu ada cause and effect. Kita sudah bisa pastikan kalau mengalami begitu biasanya lahir saudara akan anaknya menjadi Down syndrome. Gitu, ya. Jadi saudara tahu sampai sekarang autism itu penyebabnya kompleks. Ya, antara lain yang kita tahu faktor-faktor contributing factor to autism adalah gene,
kemudian environmental, virus, polusi, dan sebagainya. Ya. Jadi saudara jangan pakai itu sebagai hukuman mati lah basically. Ya. Development outcome, small minority outgrow it. Positive outcome most likely for those with IQ score above 70. Jadi dengan terapi, kalau anak itu IQ-nya lebih dari 70, biasanya dia bisa hidup mandiri. Ya, bisa mungkin SMP, SMA, bahkan bisa menjadi guru. Saya pernah lihat ya, anak itu bisa jadi guru dengan baik. Ya. Walaupun dia tidak bisa, dia mengatakan, saya belajar waktu itu Q-nya apa. Walaupun saya tidak bisa baca pikiran orang lain, tapi saya belajar dengan Q yang dia sampaikan, signal-signal atau non-verbal yang mereka sampaikan, dan kemudian dia belajar selama 17 tahun waktu itu di terapi. Ya, dengan seorang dosen, saya lihat waktu itu konferensi di Eropa, dan tunjukkan bagaimana dia menjadi guru yang baik dan bisa meresponi orang lain dengan baik. Educational program, nah dalam riset di Amerika saat sekarang, the best application atau the best intervention adalah applied behavior analysis. Basically, apa itu applied behavior analysis? Kuncinya hanya gampang aja, pakai teknik reward and punishment. Nah, misalnya begini, saudara ingin supaya suamimu itu selalu tersenyum pada Anda, gampang. Kalau pakai applied ini ya, behavior analysis, kalau suamimu tersenyum, balas dengan senyum, peluk dia. Kalau dia mukanya murung, kampleng aja. Itu kasarannya begitu. Seriously, kasarannya tekniknya begitu, reward and punishment. Anda jangan lakukan, kalau mau lakukan pakai suami sendiri bisa, jangan suami orang lain. Ya. Nah, tapi intinya begitu. Tekniknya. Nah ini memang ada masalah filsafat. Saya pribadi merasa bahwa ada pendekatan sebetulnya lebih baik. Adalah pendekatan humanistik. Kalau seandainya saudara ini kan masalah komunikasi. Kita tidak bisa komunikasi dengan anak-anak ini. Seandainya kita bisa komunikasi, translate dan mengetahui dunia anak ini tidak jadi problem, saudara. Anak ini tidak jadi problem. Cuma solusi saat sekarang secara sains, jadi saudara harus kritikal. Secara sains itu adalah jawabannya, aku tidak bisa hidup dengan orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan aku. Jadi caranya, you have to learn my language. Orang normal yang define itu. Nah caranya pakai reward and punishment. Dalam sains dibuktikan, ini yang bisa mengubah orang quote abnormal menjadi bisa identify komunikasi dengan orang normal. Tapi dalam penyelidikan, kalau saudara belajar filsafat, belajar teori of science dan sebagainya, itu mungkin bukan pendekatan yang baik. Nah, karena itu yang kita lakukan adalah antara lain saat sekarang ada researcher misalnya ya, saya lihat ada Apple dari Apple itu bisa di-download free. Anda coba mengajarkan pakai app itu, I love you misalnya, dia pencet pakai hati, I love you. Nah dari situ beberapa orang itu pakai appnya, dia bisa melihat dunia daripada anak itu. Dia surprise, ternyata anak ini pintar sekali, dia tahu yang orang tidak pernah pikirkan, dia bisa tahu semua. Hanya dia tidak bisa komunikasi, itu ASD. Unfortunately, scientists itu lebih susah, mengetahui kompleks pikiran manusia itu lebih susah di dalam membuat kontrol riset. Yang gampang itu kalau memperlakukan seperti mesin aja dengan reward and punishment. Behaviorism itu intinya adalah manusia hanya sebuah AI saja yang Anda bisa manipulasi dengan reward and punishment. Sehingga secara saintis yang di-approve di Amerika, treatmentnya adalah applied behavior analysis. Nah contohnya bagaimana? Ya, saya akan tunjukkan videonya. Minum sendiri, makan sendiri, kemudian bisa tinggal
di rumah sendiri dan sebagainya. Kalau itu sudah bisa, kemudian diajak step berikutnya keluar. Misalnya untuk belanja dan sebagainya dan sebagainya. Itu sama halnya dengan melatih herder saudara misalnya. Ya, serius. Dan memang human being salah satunya begitu. Kita parenting juga salah satu penemuan yang paling baik adalah positive reinforcement. Sekarang kita tahu bahwa positive parenting itu saat sekarang adalah the best way to behavior modification. Sama dengan tekniknya dengan ini. Ya. Jadi terlebih riset yang terakhir, ternyata punishment itu tidak selalu work. Hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi positive reinforcement itu selalu work. Sehingga dipakai saat sekarang, kalau saudara ingin memparenting anak saudara atau staff dan sebagainya, itu lebih banyak dipakai dengan cara memberikan reward pada waktu dia itu melakukan yang baik, dan kita lihat yang positif behaviornya apa, baru dikasih perhatian. Sementara kalau dia itu berbuat yang salah, yang kita tidak suka, kalau mau tegur ya sejenak, tidak usah diomelin, atau paling baik kalau bisa tidak usah diperhatikan. Nanti lama-lama kan behavior negatifnya kurang, dia cari rewardnya. Jadi hubungannya dengan parent akan lebih baik, dan kemudian juga kita tidak banyak marah-marah dan sebagainya dan sebagainya. Ya, itu salah satu teknik yang dilakukan untuk behavior modification untuk ASD. Ya, sampai sini saya buka pertanyaan. Ya. Perkenalkan, saya Desi dari Tunas Bangsa Gading Serpong. Jadi memang tadi kan banyak menyebutkan mengenai masalah autism, terus kemudian sebenarnya kami Sekolah Kristen Tunas Bangsa itu memang punya hati untuk anak-anak dengan tipikal seperti ini, dan saat ini pun kami banyak sekali menerima adalah maksudnya beberapa tuh masuk di kita. Dalam satu kelas itu kurang lebih ada sekitar 2 atau 3 maksimum di kelas begitu. Nah sebenarnya tadi kita sangat senang sih kita dikasih tahu ilmunya gitu, kurang lebih seperti apa sih untuk menangani anak-anak seperti ini di kelas. Cuman yang jadi permasalahan buat kita adalah, jujur sih sebenarnya kami tuh sangat sayang sama anak-anak yang tipikal seperti ini justru di kelas gitu, karena kurang lebih seperti baby kali ya. Jadi mungkin kita lebih atensi kita kepada anak-anak seperti ini tuh cukup khusus gitu, berikan perhatian khusus. Tapi permasalahan kami adalah jika tadi disebutkan di video bahwa dengan penanganan one on one itu terlihat sangat efektif ke anak-anak dengan tipikal autism seperti ini. Cuman jika ada beberapa anak di dalam kelas dengan jumlah 20 anak, dan kami ingin sekali memfasilitasi mereka, kira-kira model seperti apa ya Pak, sehingga anak-anak yang sudah masuk di sekolah kami ini tidak cuma sekadar lewat, istilahnya yang penting kita lulusin deh wisuda nanti di TKB, yang penting lulus gitu, kita drag aja. Tapi sebenarnya kita nggak ingin seperti itu. Kami ingin melayani dengan maksimal, mereka sudah bayar sekolah, dan kami pun ingin melihat ada progres di anak-anak ini. Nah kira-kira Pak, apa yang bisa kita lakukan dalam model klasikal untuk anak-anak? Baik, pertanyaannya baik. Jadi nomor 1, kalau di Amerika makanya early education atau screening, ya, atau diagnosa screening paling awal itu paling baik outcome-nya. Ya. Dengan kata lain, kenapa kita perlu screening? Karena anak ini betul-betul seperti orang lahir, ada kelainan jantung begitu. Dan dia kalau harus dijadikan satu dengan kelas yang suruh main sport dengan atlet gitu kan tidak bisa kan. Jadi memang ada, maka disebut ada special education. Gitu. Nah, stepnya itu biasanya kalau orang autis begini, nanti dilihat dia itu depravasinya di mana. Sampai di mana dia mampu melakukan supaya menjadi adaptasi dengan dunia normal gitu. Sampai sekarang memang tidak ada obatnya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah early education, as early as possible. Begitu kita ketahuan langsung diterapi, karena otak itu masih elastis, lebih banyak elastis lah. Sehingga kemungkinan outcome-nya untuk hidup
secara fungsional itu akan lebih baik. Nah, kalau misalnya ada anak-anak yang di dalam kelas Anda sudah masuk dan memang dia tidak bisa berfungsi dengan baik, ya kita harus adjust gitu. Kita harus, apakah kita mampu menyediakan fasilitas untuk special education. Kalau enggak, bagaimana ya? Seperti kan enggak mampu mereka compete dengan kelas yang umum. Gitu. Ya. Oke. Yes. Ya, mungkin kita seling sedikit dengan pertanyaan yang masuk di form, Kak. Right. Jadi nanti setelah ini baru kita lanjut pertanyaan live juga. Okay. Ya. Oke, boleh tampilkan satu pertanyaan yang sudah masuk di form. Nanti kita setelah ini juga akan buka pertanyaan kembali secara langsung. Boleh silakan? Iya. Nah, pertanyaannya adalah, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak, karena mungkin kami belum cukup paham tentang perbedaan Asperger dan juga autism. Ya, itu masalah diagnosa. Pada waktu DSM-4 TR, jadi DSM sebelumnya, Diagnostic Statistic Manualnya, itu Asperger dibedakan kategori dengan autism. Nah, hari ini itu menjadi continuum. Continuum apa ya bahasa Indonesia ya? Berkelanjutan. Jadi ada yang severe, ya, ada yang menderita berat, penderita berat autism dengan penderita ringan. Nah, titik itunya itu IQ-nya 70. Nah, zaman dulu kalau Asperger dibandingkan dengan autism, itu kalau IQ-nya di atas 70, maka dia disebut Asperger. Kalau IQ-nya di bawah 70, dia dianggap autism. Itu menurut DSM-4 TR. Bedanya hanya itu aja. Sehari ini, kalau Anda di atas 70, itu dianggap Asperger ringan. Kalau di bawah 70, itu Asperger berat. Itu aja bedanya. Hanya masalah kategori. Sekarang dijadikan satu, begitu. Ya. Ya. Ya, selamat siang. Nama saya Timothy. Saya pernah berpengalaman jadi kepala sekolah di sekolah Patmos. 2005 sampai 2010 itu menerima anak-anak kebutuhan khusus, inclusive school. Nah, di sana saya belajar ada satu metode, Dear Floor Time, Developmental Individual Differences Relationship Base, yang ditulis dalam buku Stanley Greenspan. Nah, salah satu motonya dia kan masuk melalui pintu anak, keluar melalui pintu kita. Nah, pertanyaan saya apakah itu bisa efektif untuk anak-anak autism juga? Karena saya lihat metode ini lebih humanis daripada ABA. Kalau ABA kan tadi Prof juga bilang bahwa itu seperti kita melatih herder begitu. Tapi kalau floor time ini saya pikir lebih biblical. Karena Yesus dengan perempuan Samaria juga masuk melalui pintunya, keluar melalui pintu Yesus kan. Melalui sumur, air dan lain sebagainya. Saya pikir ini lebih biblical. Apakah bisa efektif untuk anak autis? Ya, kalau bisa masalah efektif dan tidak, itu sains menyelidiki hal itu. Nah, sampai hari ini saya tidak tahu teknik yang dipakai, pendekatannya apa yang Bapak sebutkan tadi ya. Saya tidak familiar aja. Nah, di Amerika itu dibandingkan semua teknik dibandingkan ini dengan humanist approach, family therapy, kemudian biological approach, obat dan sebagainya. Dibanding-bandingkan yang paling best untuk menolong anak itu bisa beradaptasi dengan baik adalah ABA saat sekarang. Itu aja yang saya bisa katakan. Tetapi memang saya hanya kritik approach ini, tetapi saya belum bisa memberikan jawaban teknik yang secara operasional, apakah pendekatan humanis itu bisa mengalahkan efektivitasnya di dalam menolong anak-anak autis dengan ABA. Sampai hari ini belum bisa. Ya, belum ada riset yang membuktikan seefektif ABA. Ya. Karena di dalam psikologi itu ada teknik-teknik tertentu yang memang dibuktikan secara eksperimental, evidence based dengan control based. Jadi pendekatan terapi ini seperti pil-pil gitulah. Nah, kalau saudara sakit ini, pilnya ini. Kalau sakit ini, pilnya ini. Nanti kalau ada penemuan baru dimasukkan. Gitu loh. Nah, sama halnya dengan di dunia psikologi juga begitu. Saat sekarang yang the best adalah ABA.
Gitu. Kemungkinan yang Bapak lakukan mungkin better. Ya. Nah, hanya secara sains kan perlu dibuktikan. Kalau itu dilakukan secara massal, apakah itu lebih baik dari ini? Ya. Kemungkinan lebih baik. Ya. Contoh lagi misalnya skizofrenia. Amerika itu memberikan banyak biaya untuk menangani severe case seperti skizofrenia. Pendekatannya dengan obat, dengan macam-macam lah. Ya. Penyelidikannya, in fact DSM-1 itu dibuat untuk menjawab kemungkinan besar kalau kita just tahu bagian otak mana yang responsible untuk skizofrenia, dan kemudian kita kumpulkan semua sakit penyakit, maka kita bisa mengalahkan mental illness. Gitu loh. Karena pendekatannya adalah biologis. Penyebab mental illness adalah biologis. Maka treatmentnya adalah obat. Nah, sampai hari ini skizofrenia itu belum bisa, kita tidak tahu sebabnya apa. Very complex. Gitu. Seperti autism juga begitu, kompleks. Ternyata hari ini yang kita bisa katakan secara sains, orang timur itu menangani skizofrenia lebih baik daripada orang barat. Saintis yang bekerja bertahun-tahun dengan canggihnya teknologi, canggihnya riset dan sebagainya, ternyata tidak bisa mengalahkan pendekatan dunia timur. Orang yang menderita skizofrenia di India misalnya, atau di Indonesia, di Asia, itu lebih cepat recover dibandingkan yang di Amerika. Kemungkinan itu akan terjadi di autism juga. Karena kita itu salah satu hal yang penting di dalam menangani mental illness itu adalah support group, close relationship. Hidup